Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary, Bapak Ibu. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang saham sektor energi ya. Jadi ada 15 saham nanti ke belakang. Nah, silahkan diikuti, ditonton. Nanti kalau ada yang sesuai dicatat ya, Bapak Ibu ya. Baik, lanjut saja langsung ke saham pertama, ada Akra. Ya, Akra di sini kemarin sudah sesuai gambaran ya. Jadi dia kemarin bentuk doji, terus saya bilang ini kayaknya dia istirahat dulu gitu kan, dan ternyata nembus support, tapi ada pantulan yang sekarang lagi bermain di area resisten di 1040 ya. Nah, ini jadi resisten karena sudah di bawah lagi dan dia ini membentuk flag gitu. Nah, ini cuma sayangnya di sini dia membentuk low baru ya. Nah, dia membentuk low baru. Nah, ini belum tahu nanti indikasinya seperti apa, tapi mudah-mudahan tapi kalau ini jebol ke bawah akan jelek ya. Jadi besok ini kalau jebol ke bawah, kemungkinan terdekat akan retrace dulu di area ini 995 sampai 910 ini ya, 990, 995 sampai 990. Ya, mungkin akan retrace ke situ untuk Akra. Tapi secara ini masih naik ke atas ya harusnya. Jadi ini karena dia ngujinya masih pakai doji ya, mudah-mudahan ada nguji yang pakai volume besar sehingga bisa breakout. Kalaupun nggak breakout ya pernah diuji, nanti ada waktu lagi buat nguji ketiga gitu ya. Jadi biar paten ini nanti resistennya ini keras banget ini soalnya. Seperti itu untuk Akra. Lanjut ke saham selanjutnya, ada Elsa ya. Nah, Elsa ini sudah keluar dari gagangnya ya, cup and handle, udah keluar dari handle-nya. Nah, ini mudah-mudahan dia bisa melaju dulu ke 300 deh ya, melaju dulu ke 300. Nah, ini 310 ada resisten juga ya kan. Kalau di sini tarik ada sekitar 5 sampai 6%-an gitu ya. Nah, kemarin mungkin Bapak Ibu ada yang udah berani nekat beli di sini ya, udah cuan juga, udah cuan keras kan. Tuh udah 9%-an. Ya kan, udah cuan keras. Nah, gimana ya, hold aja, ini dia masih keluar, udah keluar dari handle-nya ya, walaupun di sini kemarin breakdown dia berhasil masuk lagi ya. Kalau saya sih nganggapnya dia masih bisa nerusin trennya karena dia nggak jatuh di bawah ini ya, si low-nya siapa, cup-nya ini gitu. Nah, kalau low-nya jatuh ke bawah cup baru akan jelek. Nah, ini dia target turun ke bawah 25. Nah, ini bisa naik ke atas gitu ya. Coba sorry, ini kita retest, kita moving set. Nah, sama ya. Jadi target kalau ini jebol break bisa ke 420-an. Nah, jadi gimana untuk Bapak Ibu yang naksir saham Elsa, bisa ya coba icip-icip. Kalau dia ada retrace ya beli aja ini karena udah keluar, mudah-mudahan segera ada pantulan ya. Dari volume kecil tapi ya, volume kecil. Nah, biasanya Elsa nih kalau udah volume besar gini akan ada breakdown, break up gitu. Nah, asing udah mulai akum nih, cakep banget asingnya di Elsa nih ya. Bandarnya juga good. Nah, ini tinggal nunggu waktu aja nih. Ya kan, ini juga udah mulai masukin overbought. Jadi ya tunggu aja untuk Elsa nih waktu mainnya kapan, mungkin dalam waktu dekat ya, si sektor energi ini. Nah, lanjut selanjutnya ada Medco ya. Medco beruntung cup and handle-nya kayaknya patah ya. Jadi ini ada cup handle, sorry, apa namanya, head and shoulder. Nih, head and shoulder-nya patah mudah-mudahan ya. Nah, jadi ini kalau terlihat head and shoulder dia breakdown ya sampai sini kan. Nih kalau misalnya ini kita buat gini, dari atas ke bawah kita moving, break di neck, harusnya kan sampai sini nih ya kan, 400-an 300-an ini Medco. Nah, untungnya dia patah ya, jadi ketahan di sini udah ada mantulan. Nah, jadi sekarang kita udah nggak usah lihat lagi si cup and handle-nya ini. Nah, langsung aja ke supportnya ini. Support terdekat di 550. Nah, kalau mau beli
nunggu pantulan di 550 boleh. Cuma kalau Medco nih dilihat dia akan gampang ya tembus ke 530. Jadi ada batas inilah, batas yang bisa kita terima di 530 gitu ya. Nah, nanti misalnya dia ngebentuk swing lagi seperti ini ya bisa terbang gitu. Nah, ini kalau dilihat kan ini double bottom ya. Double bottom, indikasi double bottom. Jadi ini bottom 1, ini bottom 2. Terbangnya kemana ya? Dari sini ke neckline-nya. Nih, ada sini ya. Kalau ini digeser, tembusnya di neckline-nya. Di sini ya, ke sini. Ke resistance selanjutnya, ke 610. Ya, 610, 620, resistance selanjutnya gitu. Ya, untuk Medco seperti itu. Target ada di 690 juga. Jadi good. Jadi buat Medco ini masih sideways. Dia cukup lebar. Sideways-nya ya, segini ya. Cukup lebar, 3 resisten, 2 resisten, 2 support lah ya hitungannya. Nah, ini nanti tinggal di maintain sama Bapak Ibu yang punya Medco gitu ya. Lanjut ada Pegas. Nah, ini Pegas juga kemarin banyak pola ya dia, banyak macamnya. Nah, yang bagus ini kalau misalnya dia break, pokoknya dia break 1620 ini bagus banget, cakep banget 1620 di break ya. Nah, Pegas kemarin ini dia langsung keluar ya dari handle-nya ya, tiba-tiba lanjut. Atau ini belum handle-nya kita juga belum tahu gitu. Jadi ini bisa aja belum handle-nya ya. Jadi handle-nya nih di neck-nya di sini ya di 1600-an ini. Nah, ini dia kan belum nyentuh. Nah, mungkin nanti di 1600 ini dia akan bikin bikin neck lah. Bikin handle-nya baru dia akan mental. Nah, tergantung yang confirm duluan yang mana gitu. Jadi ini pola 1 ya. Pola 1 atau pola 2 yang tembus duluan cup handle ini. Atau pola 3 double bottomnya. Ya, cuma kalau double bottom yang di sini sama di sini harusnya tingginya sama nanti ya. Areanya kalau misalnya yang confirm ini dulu gitu ya, apa namanya? Cup handle dulu ya ke sini dulu larinya ke 1900. Ya, cuma kalau yang confirm yang jangka besar ini, jangka jauh. Nah, ini nanti bisa ke 2200-an. Gitu ya untuk Pegas. Jadi masih good. Nah, ini mungkin ini belum bikin handle-nya. Jadi sabar dulu gitu. Nah, selanjutnya Raja ya. Raja beda sama Pegas, kemarin begitu terbang dia sempat langsung ARB. Besoknya opening di bawah, ketarik ke atas tapi langsung banting lagi. Ya, dan ini pas ketahan banget di support, besoknya membal. Nah, untuk untuk Raja ini harus hati-hati karena udah mulai ada tekanan jual ya. Ini juga udah mulai keluar asing dan brokernya, dia juga terindikasi back distribusi. Jadi untuk yang punya Raja close di bawah 230 yang masih punya di bawah ya. Mau swing close di 230, saya bilang mending cut loss dulu. Ya, keluar dulu. Ya, untuk Raja karena bisa dibawa lagi ke bawah sini. Nih ke bawah ke supportnya selanjutnya di sini. Ya, sekitar 215-an lah. Ya, 216 gitu ya untuk Raja. Jadi resiko dan reward Bapak Ibu yang atur bisa ditahan sama Ibu, Bapak Ibu berapa banyak ya minusnya, untungnya bisa berapa banyak. Karena nahan plus itu juga susah loh Bapak Ibu. Ya, jangan dikira nahan floating profit itu gampang, itu juga susah loh. Kelawan apa? Kelawan rasa greedy-nya Bapak Ibu juga ya kan. Jadi wah kalau turun ke bawah pusing, aduh merah rugi. Kalau ke atas, aduh cuan bisa sampai berapa ya? Nambah 10 tik lagi bisa nggak ya? Nambah 10% lagi bisa nggak ya? Nah itu. Jadi susah juga untuk hold yang naik ke atas menurut saya gitu ya. Jadi diatur Bapak Ibu tingkat kegridian Bapak Ibu itu seberapa. Ya, ada yang penting cuan, ada yang maunya cuan luber-luber, ada yang nggak mau cut loss, ya beda-beda. Jadi, dan itu nggak ada yang salah ya. Jadi, nggak boleh menyalahkan. Kalau menurut saya sih itu udah nggak boleh ya, karena itu udah apa namanya ya,
sukanya orang masing-masing trading tuh seperti itu gitu, gayanya, modelnya trading seperti itu. Nah, kalau ilmunya ya ilmunya kan sudah jelas, ada yang harus cut loss di bawah berapa, trailing stop itu ilmunya. Cuma kalau secara personal menyalahkan, saya rasa nggak bisa ya. Jadi channel-channel seperti saya ini yang mungkin banyak juga di luar ya hanya memberikan insight, oh bentukannya sedang pattern seperti ini, oh trennya seperti ini, oh supportnya di sini. Nah ini Bapak Ibu catat aja, tinggal tonton catat gitu ya. Jadi lanjut saham selanjutnya Harum. Ya Harum head and shoulder-nya juga mungkin patah ya karena di sini naik terus habis itu di sini turun terus naik lagi. Nah, kalau dilihat ini dia jadi ngebentuk garis ya ke atas. Nah, ini ada dulu garis uptrendnya dia gitu. Nah, ini harusnya sih jadi resistannya dia ya, dan dia sekarang udah juga lagi di titik-titik resisten. Nah, makanya untuk si Harum ini butuh volume yang lebih besar lagi untuk ngebreak ini. Kalau besok break ini bagus gitu ya. Jadi head and shoulder confirm patah kalau besok break ya. Ya, jadi ini 50-50. Kalau sekarang Harum terdekat ada di 11.050 untuk resistannya. Supportnya di 10.300. Jadi resistnya memang agak jauh. Nah, untuk yang target ke jauh masih bisa ke 13.000 untuk Harum. Oke, lanjut ada ADMR ini ya kemarin tuh naik 5,6%, bagus, dan dia mulai masuk channel lagi, sempat merah terus langsung hijau tapi ketahan di resisten. Sekarang jadi resisten 2430. Oke, ini sudah jadi resisten, jadi yang penting ini jebol. Nah, gini Bapak Ibu, ini kalau saya lihatnya ADMR 2430 ini mau dijadikan base gitu ya. Nah, ini seperti ini. 3 white soldier candle balik, 3 merah gitu kan. Habis itu lanjut lagi naik. Nah, nanti ini mudah-mudahan udah merah terus hijau nih, mudah-mudahan udah pembalikan arah. Cuma jangan sampai dead cat bond. Yang saya takutin tuh dead cat bond naik ke sini ya, bikin higher low baru. Nah, ini gini deh, saya coba gambarin. Ya, untuk ADMR nih saat dia nah ini dia masih susah pattern kan, makanya kalau besok dia merah ya dia akan dead cat bond gitu jatuhnya ya, akan ke 2120 ini gitu, ada potensi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang baru mau masuk, sabar ya, nggak usah ngejar harga, masih kasih ada potensi ke bawah lagi. Nah, yang punya di ADMR di atas ya kalau bisa average down atau cut loss dulu lah, cut loss dulu, jebol ya cut loss, beli lagi di bawah di 2120 gitu ya. Untuk ADMR ini masih good banget karena asing yang masih beli, walaupun volumenya udah makin menipis setiap harinya. Cuma belum ada indikasi buang barang ya, semoga masih diakum terus gitu ya. Selanjutnya ada Adro ini udah sempat break ya, break resisten minor di 3.300 3.300-an. Nah, ini udah bagus banget. Nah, tinggal nanti dia ngetes di 3.460-nya. Nah, itu mau nggak mau harus break. Nah, ini volume kemarin meningkat ya, dimana itu bagus, asing akum besar, dan dia memang diindikasi big akumulasi. Kemungkinan akan digongkan ini ya, akan digongkan. Oke. Nah, ini kemarin ada double bottom, ada indikasinya kalau dia break neckline-nya ini ya kan, neckline-nya di sini. Nah, ini dia potensi neckline-nya itu di sini ya. Nah, di sini dia potensi ke 3.800 dulu ya. Good kan itu, angka bagus, angka bulat. Nah, jadi kemungkinan akan ke situ. Untuk Adro yang masih punya di bawah, tenang aja. Yang masih punya di atas, nah ini harus hati-hati. Gagal break mau lepas barang BEP nggak masalah. Itu yang penting nanti masih tertarik, masih bagus sahamnya, maksudnya masih di akum asing, masih belum indikator-indikator lain belum dilawan gitu ya, ya mau beli lagi di bawah aja, tunggu gitu ya. Untuk Adro seperti itu, dia support terdekat ada di harga bentar Bapak Ibu, nih sini ya, 3.065 ya. Dia akan bermain di situ kalau misalnya dia akan retrace ke bawah.
Lanjut Indi juga seperti Adro ya, cuma Indi ini udah ujinya udah lebih keras gitu ya, lebih semangat ya, ujinya udah 3 kali gagal. Nah ini dia bikin double bottom naik. Nah ini dia lagi mau break. Kalau ini break bisa lari ke 3600. Oke, bisa break ke 3600, ini bagus banget untuk India. Volume juga strong banget, asing bagus. Ya ada kemungkinan besok bisa break Indi. Ya batubara mungkin besok akan manggung lagi. Ya gitu batubara. Oke lanjut PTBA. Ini PTBA juga masih selesai gambar ya, jadi nggak saya ubah-ubah. Ini garis lurus adalah RUPS. Oke, RUPS-nya tanggal 24 Mei. Jadi dilihat aja nanti bakal ada dividen trap atau enggak. Yang jelas sebelum dividen mungkin sih larinya bisa ke 4200. Oke, arahnya masih ke atas untuk PTBA. Dia ada turun langsung di rebound lagi, tapi jeleknya ada gap. Ya kalau gap kayak gini dekat gini sih harusnya dikit bisa pakai rambut udah cukup selesai sih gitu ya. Nah cuma tinggal kapan di maintain ya Bapak Ibu. Yang jelas ini udah diuji 2 kali gagal. Nah dia retrace ke bawah kena uptrend line-nya ya mamba lagi gitu. Nah untuk PTBA seperti itu Bapak Ibu, dicatat ya tanggal 24 Mei RUPS. Tadi untuk Pegas itu 27 Mei. Ya 27 Mei, jadi cuma beda berapa hari RUPS. Nah Pegas sama PTBA nih kemungkinan tahun ini ngasih dividen juga besar gitu ya, jadi patut untuk diperhatikan. Oke lanjut ke ITMG. ITMG potensi banget nih ke 3400 ya, dengan volume tapi tipis kemarin, tapi dia breakout ya, jadi entah besok seperti ini nyentuh nyenggol terus turun atau langsung turun atau terbang lagi, kita nggak tahu ya. Yang jelas dia diakumulasi bagus sama bandar dan asing. Jadi TMG ini kalau retrace ya mungkin ke arah 32 ribuan ini gitu ya. Retrace turun 1000-an poin, habis itu mamba lagi. Mudah-mudahan seperti itu ke 3400. Ini 3400 jebol bisa ke langit biru ya. Kalau targetnya dari cup and handle-nya sih sebenarnya bisa ke 3600 gitu. Dan itu kemungkinan terjadi ya mungkin aja gitu. Yang penting sabar. Ya, yang penting sabar. Jangan greedy. Ya lanjutnya ada SGER, SGER. Ya, dia berhasil break uptrend line-nya, membal di uptrend line berarti bagus, dan dia udah langsung uji resistennya di 3480 1234, langsung 4 kali. Ini belum kena ya. Ya kalau mau dihitung bisa lah 5 kali gitu. Retest ya. Ngetes terus retest, jadi nggak ngetes retest gitu ya. Gagal, dan dia selalu nge-retrace turun ke bawah ke 3175. Nah, di mana ini dia udah membentuk base kuat ya, udah diuji juga supportnya. Nah, jadi kalau udah di area kayak gini mau beli tuh bisa sebenarnya ya. Ya karena belum ada indikasi pembalikan arah, cuma ya candlenya ini sih dia dark cloud ya, jadi nutup candle hijau sebelumnya semuanya. Nah ini memang potensi dia ada pembalikan arah sih. Nah cuma bisa dilihat nanti akan dikonfirmasi atau enggak, karena Seger nih baru ngebreak uptrend line-nya gitu ya. Nah itu nanti dilihat lagi untuk Seger. Oke, cut loss ya kalau di bawah 2987 lah cut loss lah. Nah, di sini nih sebenarnya ada support lagi ya. 2746. Baru di 2412. Oke, seperti itu ya. Untuk si siapa? Seger. Lanjut ada Bumi. Nah, ini Bumi juga saham luar biasa ya. Pencinta Bumi Bapak Ibu hati-hati. Oke, balik lagi saya selalu ingatkan kalau saham-saham seperti ini Bapak Ibu nggak punya waktu, Bapak Ibu cuma ngikut rekomendasi orang, mending jangan masuk ya. Jadi nggak ada yang bisa ngontrol Bapak Ibu gitu selain Bapak Ibu sendiri. Kalau tiba-tiba kayak gini ARB padahal di sini lagi dipom-pom gitu ya, kan kita nggak bisa tahu gitu. Makanya itulah pentingnya tahu support dan resisten. Kapan sih dia mompong, targetnya di mana, pom-pomannya. Nah itu yang bisa kita wanti-wanti, kita hati-hati. Oke, lanjut ini Bumi ya, Bumi doji ya, tutupan 0%. Nah
Dia di harga 55. Nah, harga 55 ini kalau buat si Bumi ini menurut saya pertengahan gitu ya. Jadi antara 56 dan 52. Nah, ini kenapa saya bilang cut loss-nya di 52 batas bawah? Karena kalau dia kan kalau 50 nggak mungkin turun lagi. Iya, nggak mungkin turun lagi. Tapi kalau dibawa tidur lagi gimana gitu. Oke, jadi jangan pernah beranggapan 50 kok beli 50 kan enak Pak, nggak turun lagi. Potensi loss nggak ada kalau misalnya gitu ya, karena nggak bisa turun lagi ya potensi lossnya. Iya, tapi potensi lossnya pindah ke yang lain, ditidurin ya. Saya juga ada saham tidur itu ya, home ya. Jadi udah tidur, nggak bangun-bangun. Nah, itu yang ditakutkan seperti itu ya. Untungnya aja Bumi kemarin tidur sempat bangun lagi kan, nih tidur, uget-uget, bangunnya terbang. Nah, gitu. Jadi untuk Bumi target terdekat di 60 dulu lah. Ya, nggak usah greedy. 56 break, 60 targetnya. Oke. Nah, Bapak Ibu udah nggak perlu konfirmasi-konfirmasi kalau saham kayak gini nih dah. Nih, naikannya aja udah 10% gitu. Turun tuh 5%. Ya kan? Jadi terlalu volatil. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati gitu ya. Harus sabar, harus kuat mentalnya. Oke, lanjut ada ENRG. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu bilang, aduh Bumi itu dulu sempat harganya tinggi banget ya, gila. Kok bisa turun kayak gitu sih saham? Ngeri ya main di saham. Ya, itu namanya resiko trading, resiko investasi yang disesuaikan dengan profil Bapak Ibu. Dulu nih sempat di 9.000, 8.500-an. Yang lebih gila lagi ya ternyata energi lebih gila lagi ya. Energi bisa sampai dulu di harga 11.500. Lebih gila lagi enggak? Tapi kan sekarang 200. Kata siapa dulu pernah gocap? Ya kan? Nih gocap. Untung bangun di bulan 2020-an akhir tahun. Ya kan? Nah, jadi saham-saham seperti ini kalau track recordnya historis seperti itu ya Bapak Ibu batasi resiko lah. Ya, jadi saya di sini juga tetap aja saya yakin lah ada Bapak Ibu yang sukanya trading di volatile gini dan itu nggak saya salahkan. Itu haknya Bapak Ibu. Tinggal yang penting support resistennya dicari ya. Nah, ini dia membal ya pas banget kena Fibonacci di 161% ya. Nah, dia terus retrace ya, nggak kuat nih. Ini udah kita tariklah jadi resisten 258 ini ya. 258 jadi resisten, dia membal di 220. Nah, ini pertengahan jalan. Kenapa saya bilang di area sini ya? Ini candle kemarin turunnya di sini ya. Hari ini juga dia kemarin sorry yang tanggal 20 Mei ini dia ketahan juga di area sini 2118 dan ini tengah-tengahnya candle. Nah, saya selalu bilang ya tengah-tengah candle itu ada potensi menjadi support atau resisten. Nah, kalau di sini kondisinya saya lihatnya menjadi support gitu ya. Nah, akan mental apa enggak? Nah, nanti kita lihat gitu. Karena ini volume tipis ya. Jadi kemarin ada tarikan-tarikan naik tuh mungkin tipis tapi langsung dijual banting juga bisa ya. Ini juga asing dikit belinya. Seperti itu ya energi ya. Jadi target ke 258, cut loss kuat nggak di bawah 200 tuh kuat nggak? Kira-kira Bapak Ibu 10%. Ya, ini mungkin nanti rounding ke sini ngebentuk badan lagi yang lain-lain gitu ya. Karena badan yang lain kan udah terlalu lama. Nah, sebenarnya tapi masih valid harusnya sih. Nah, tinggal nanti dilihat dia bakal gerak kemana. Seperti itu ya untuk energi. Terakhir ada stok Siko ya. Ada Siko. Ini Siko saham baru ya. Jadi ini saya hapus. Nanti saya kasih lihat arahnya Siko kemana. Jadi kalau dilihat ini si Siko kan saham baru, dia pun langsung ARB berjilid-jilid sampai harganya udah turun berapa persen? Hampir 60% dan 60% malah ya. Nah, jatuhnya itu dia akan kemana? Nah, jatuhnya itu kalau pertama ya dari titik low-nya ke high-nya pertama itu potensi bisa ke 68. Dicatat ya Bapak Ibu ya bagi pecinta Siko ya silakan. Tapi ada skenario kedua, kita ngeliat ini kan kayaknya terlalu jauh ya. Di sini juga berapa persen tuh ya. Misalnya di sini terus turun ke sini 40% gitu kan. Ini kan gila ya kalau support resisten 40%. Jadi saya coba tarik garis kedua dengan higher high-nya di sini ya, higher low-nya di sini. Nah, ini
apa namanya, ada ketemu di 82 ini ya. Jadi mungkin dia akan membal di 82 kalau jebol di 120. Nah ini dia udah ngebentuk base ini 1 2 3 4 5, udah 5 kali, jadi udah cukup harusnya untuk jangka pendek ya. Ini 120 dijadikan supportnya si Siko gitu. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu ya, silahkan catat. Siko ya kesini dulu lah, 160 lah ya, 160 dulu nih pas di tengah-tengah. Di sini juga ada 104, jadi pas kena itu bisa ya untuk Siko gitu. Jadi yang suka trading di saham seperti ini tuh kuncinya satu Bapak Ibu, trading dan emang punya waktu gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu deh kalau misalnya suka saham kayak gitu, ada waktu ternyata 2 hari Bapak Ibu nggak bisa buka karena nggak ada sinyal atau keluar kota atau dinas segala macam. Nah, kalau menurut saya hindarin lah main saham kayak gitu, karena dalam 2 hari itu kita benar-benar nggak ada yang tahu, bisa untung 20%, bisa rugi 20% gitu, 50-50 ya. Jadi kita nggak ada yang tahu. Nah itu kalau gitu kan kita minimalisir resiko ya dengan nggak masuk ke saham seperti itu gitu ya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Saya minta tolong dibantu untuk subscribe, like, and komen di channel saya untuk berkembang dan saya menjadi lebih semangat lagi dalam membuat konten. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sudah menonton sampai akhir. Salam sehat selalu Bapak Ibu.